Assalamualaikum. Halo Rek. Jumpa lagi sama aku Macan, Malva cantik, presenter Mugaru. Aku sekarang lebih kelihatan cantik nggak? Yo ilah pastinya, presenter Mugaru. Nah, buat kamu nih yang pengen sekolah di Mugaru, cepetan daftar. Kenapa sih kok harus cepet-cepet? Ya iyalah, karena di bulan Agustus sampai November ada diskon 4 juta rupiah. Emang banyak ya 4 juta rupiah itu? Loh, yo apa Rek? Yo akeh lah. Petang juta isok kayak tuku HP kayak HP ku. Loh, makanya cepetan daftar. Sat wat ojo rewel. Aku Macan, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mel, kamu ngapain Mel? Hehe, lagi ngiklanin Mugaru Pak. Kamu pengen dapat nilai berapa? 100 Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugaru lapor semuanya, jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling mantap di dunia. Dan hari ini hari yang sangat istimewa karena nanti siswa-siswi SMP Muhammadiyah 3 Waru hari ini pulang jam setelah sholat Jumat ya, karena ada acara tes psikologi untuk kelas 7. Iya, kelas 7 Pak Rul ya, untuk kelas 7 guys. Jadi luar biasa, sebelum mereka ini ke kelas 8, ke kelas 9, jadi sudah dites dulu. Nah, seberapa pentingnya tes psikologi ini saya sudah bersama-sama dengan ketua pelaksananya. Ini ada Pak Harul, Pak Harul. Dan memang ini ya, Mugaru ini memang beda ya. Baru masuk itu sudah harus dideteksi terlebih dahulu apa sih sebenarnya cocoknya ini seperti apa, masa depannya itu seharusnya itu diusahakan seperti apa. Nah, ini sudah ada Pak Harul. Pak Harul, seberapa penting tes psikologi ini bagi siswa? Saya kira tes psikologi untuk kelas 7 ini sangatlah penting Pak Nur ya, untuk mengetahui beberapa karakter yang dimiliki oleh siswa kita. Jadi istilahnya tes psikologi itu salah satu alat untuk mengetahui bakat, kemampuan, minat ataupun keahlian yang dimiliki oleh siswa, yang mana nanti siswa itu akan melakukan tes selama 3-4 jam ke depan. Setelah itu beberapa pekan lagi mereka akan mendapatkan hasilnya dari tes pada hari ini. Setelah itu psikiater akan memberi informasi dari hasil tes itu kepada orang tua dan siswanya, sehingga orang tua akan tahu bakat, minat, keahlian dan skill yang dimiliki oleh siswi kelas 7 itu, sehingga orang tua akan lebih mudah untuk mengarahkan siswa-siswinya, putra-putrinya untuk masa depannya. Oke, jadi luar biasa Pak Arul ya. Jadi dideteksi dari dini. Oke. Dan pertanyaannya Pak Arul, Pak Arul apakah dulu ini pernah mengikuti tes psikologi? Wow, ini nanti cocoknya ini jadi guru bahasa Inggris gitu. Pernah nggak Pak Arul? Saya pertama kali mengikuti tes psikologi itu saat saya duduk di bangku SMA Pak Nur. Saat saya di SMP itu tidak ada tes psikologi. Cuma saat saya duduk di bangku SMA, insya Allah kelas 2. Kelas 2, kalau dulu kan tidak ada istilah, kalau sekarang kelas 9, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kalau dulu kan tiap jenjang itu kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, untuk SMA itu juga saya dulu duduk di bangku kelas 1. Insya Allah kelas 1 saya mengikuti tes psikologi. Dan setelah itu beberapa pekan, mungkin 1 atau 2 minggu lagi, tes itu akan diberikan hasilnya kepada siswa dan orang tua. Sama seperti itu. Dari itu saya mendapatkan informasi kalau saya itu cocoknya di bidang ini, di bidang ini, di bidang ini, sehingga saya kalau dulu itu saya itu cocoknya di bidang sosial. Padahal pada waktu itu saya ingin sekali ngambil jurusan dulu kan ada di sekolah saya itu ada A1. A1 itu fisika. Oh, kalau dulu di MAN itu ada A1 itu agama, A2
IPA, A3 biologi, A4 itu IPS atau sosial. Nah pada waktu itu hasilnya itu mengarah ke sosial saya, tapi saya nggak mau, nggak mau ngambil jurusan sosial. Saya tetap bersikeras untuk mengambil jurusan biologi karena saya suka dengan ilmu-ilmu biologi itu, Pak Nur. Oke. Iya, jadi kadang-kadang hasilnya itu Pak Arul, ini kadang-kadang itu tidak sesuai dengan keinginan kita, gitu kan. Tetapi memang ada orang itu yang di tes psikologi itu tidak sesuai, tetapi dia terus untuk menjalani yang dia suka, tapi nggak cocok dengan prediksi yang dari tes psikologi tadi itu, dan berhasil itu juga banyak. Nah ini mungkin salah satunya, ini termasuk Pak Arul gitu ya. Kalau saya sendiri jujur terus terang Pak Arul, selama sekolah itu nggak pernah dites psikolog, ya nggak pernah dites. Cuma, nah ini jangan salah Pak Arul, ayah saya ini walaupun orang desa ya, dia itu seakan-akan tuh tahu psikologi saya ini Pak Arul. Besok kue engko dadi ngene, dan seakan-akan itu menjadi sebuah kenyataan gitu tanpa sekolah psikologi. Dan itu Pak Arul, iya. Oke Pak Arul, nah ini kan Pak Arul ini kan setelah melawan arus ya dari hasil tes psikologi itu, Pak Arul harus ke sosial, tapi Pak Arul memaksakan diri, bukan memaksakan diri tapi menentang gitu ya, menentang sehingga masuk ke biologi Pak Arul ya. Apa yang terjadi Pak Arul? Ya karena memang saya sangat antusias sekali dan saya sangat suka dengan ilmu IPA atau biologi. Jadi saya tetap enjoy aja Pak Nur. Saya tidak mengalami kesulitan untuk mempelajari ilmu biologi. Karena pada waktu memang saya sangat senang dan saya sendiri merasa saya cocok di ilmu biologi. Memang kalau kita bicara tes psikologi seperti yang Pak Nur sampaikan tadi, hasilnya itu kadang tidak sesuai dengan apa yang kita miliki, tidak sesuai dengan bakat dan kemampuan kita, tapi tidak semua itu tidak sesuai. Ada beberapa orang yang mengatakan berdasarkan hasil tes psikologinya dia mengikuti apa yang ada di dalam hasil tes itu sehingga mereka sukses, tapi ada juga beberapa orang yang menyimpang dari hasil tes psikologi, mereka juga tetap sukses. Nah seperti yang disampaikan tadi, orang tua dahulu itu memang beda dengan yang sekarang manusia. Orang tua dahulu itu pendidikannya, tingkat pendidikannya itu rendah, namun mereka banyak sekali yang berhasil mendidik anaknya. Contoh seperti sekarang tokoh-tokoh terkenal itu kadang orang tuanya pendidikannya ya biasa-biasa saja, tapi bisa mencetak atau membentuk anak mempunyai karakter yang bagus sehingga berhasil dan sukses menjadi tokoh besar di Indonesia gitu. Iya, saya sebutkan satu Pak Arul ya, satu contoh. Ini seorang profesor dan pernah mengajar saya ya. Seorang profesor ini, beliaunya ini cerita dulu itu memang berasal dari orang yang tidak punya, orang tuanya tidak punya. Kemudian riwa-riwi itu jualan telur asin Pak Arul, dan sehingga dia itu menjadi seorang profesor ya, guru besar. Dan ketika saya tanya apakah dulu dididik dengan apa namanya ilmu-ilmu yang macam-macam itu, enggak, sederhana saja seperti mungkin seperti saya dan mungkin sama teman-teman saya pada umumnya baru wis nggak ono ilmu-ilmuan, pokoknya telat mulai saduk ngono. Dan kemudian kalau ditanya Pak sebenarnya saya itu pengen jadi apa, cocoknya jadi apa, ya nyodok aja, orang tua itu seperti itu. Tetapi profesor-profesor sekarang ini kan mereka ini kan terlahir dari orang-orang yang memang jauh dari dunia pendidikan ini Pak Arul. Jadi menurut Pak Arul ini gimana ini? Ya memang apa namanya, segala sesuatu itu berkat dari usaha juga Pak Nur ya, usaha dan juga mungkin kalau kita ada pepatah yang mengatakan anak yang berbakti itu mereka insya Allah 90% itu akan sukses di dunia dan di akhirat. Jadi mungkin profesor-profesor yang terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja dan pendidikan orang tuanya itu biasa-biasa saja, tidak tinggi, tapi anak-anaknya itu berhasil sehingga mendapatkan gelar yang sangat tinggi. Nah itu karena mungkin saat
di keluarganya itu mungkin keluarganya keluarga yang aman, keluarga yang bahagia, sehingga anak-anaknya itu banyak yang manut nurut kepada orang tuanya, patuh kepada orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya. Nah, dari hasil istilahnya dari apa yang dilakukan oleh anaknya, karena patuh berbakti, orang tuanya seringkali berdoa kepada Allah, sehingga untuk kesuksesan anaknya itu tidak lepas dari doa restu orang tuanya. Oke, dan walaupun gini Pak Arul, kalau menurut saya Pak Arul, walaupun orang itu diprediksi ya melalui ya itu tadi tes psikologi itu ya, kamu nanti itu menjadi orang yang sukses, misalnya dokter yang sukses seperti itu Pak Arul. Tetapi yang diprediksi itu kadang-kadang itu malah nggak sesuai dengan prediksinya itu. Ya karena ada kata pepatah begini Pak Arul, gini kan, dulu saya pernah diajari begini, ada orang sakit perut Pak Arul. Nah ini dua orang ini sakit perut, saya sama Pak Arul ini sakit perut. Nah saya ini sangat percaya bahwa kalau minum Promax Pak Arul, sangat percaya itu akan sembuh, tapi saya nggak minum. Nah Pak Arul ini, Pak Arul ini guys, Pak Arul ini nggak percaya, belas nggak percaya, wah Promax itu nggak mungkin lah bisa menyembuhkan sakit perut, tapi minum gitu loh. Jadi yang sembuh insya Allah Pak Arul, bukan saya. Kadang-kadang itu orang itu mempercayai sesuatu, punya keinginan yang muluk-muluk, tinggi-tinggi, tetapi tidak berusaha untuk menjalaninya gitu Pak Arul. Masalahnya kan di situ. Iya Pak Nur, kalau kita punya keinginan yang tinggi, misalnya kalau kita ingin menjadi seorang polisi, seorang TNI, itu pembentukan karakternya itu diawali dari saat kita duduk, mungkin di SD itu sudah punya cita-cita ingin jadi polisi atau TNI. Saat di SMP dia juga seperti itu, berusaha untuk meraih cita-citanya dengan misalnya tidak merokok, tidak minum minuman keras, tidak ikut pergaulan yang tidak jelas, sehingga dari kecil, remaja hingga dewasa dia selalu berperilaku yang baik, sehingga saat lulus SMA dia sudah siap untuk masuk menjadi TNI atau Polri. Itu karena memang usahanya, usaha tidak akan membohongi hasil, seperti itu pepatahnya. Luar biasa, ini cara ya guys ya, usaha tidak akan membohongi hasil. Wes, ini quote hari ini ya. Dan ini ngomong-ngomong Pak Arul, tadi kan Pak Arul kan sempat ngomong TNI, polisi gitu ya. Nah ini iya, Pak Arul ini guys pernah cerita ke saya bahwa Pak Arul ini pernah daftar polisi. Nah ini gagalnya di mana ini Pak Arul? Ya memang kalau kita bicara kegagalan, keberhasilan itu tidak lepas dari memang takdir Pak Nur ya. Jadi kita sudah berusaha, berupaya semaksimal mungkin, tapi hasilnya kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita upayakan itu. Ya mungkin itu sudah menjadi takdir. Tapi bagaimanapun juga ikhtiar itu memang diharuskan. Kita berusaha untuk menjadi TNI atau Polri, tapi namun kenyataannya kita tidak bisa berhasil. Ya kita tetap harus legowo, kita harus tetap istilahnya sabar dan tetap berusaha. Mungkin kita tidak ada di jalan yang itu, mungkin Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang lain. Ya kita tetap bersyukur saja. Oke, kalau saya yang jadi tukang ngetesnya Pak Arul waktu masuk polisi, saya bingung Pak Arul. Nggak lulusnya itu dari mana gitu loh. Tinggi badan, wah ini tinggi badannya ini sudah lebih dari cukup. Kemudian cerdas, Pak Arul ini cerdas guys, cerdas luar biasa. Kemudian tampan, oke, terus sehat. Terus ini apa ini membuat nggak lulus ini apa? Atau mungkin ini apa? Kira-kira apa Pak Arul yang membuat tidak lulus ini? Ya saat itu kan ada beberapa tahapan tes ya. Pertama itu kalau waktu dulu saya itu ada tes parade. Tes parade itu jadi semua calon pendaftar itu menunggu di luar. Ada kira-kira 10 sampai 15 calon itu akan masuk ke ruangan yang mana tiap calon pendaftar itu tidak boleh memakai kaos, harus memakai celana pendek saja.
Jadi yang di depan itu ada beberapa tester, ada beberapa polisi yang akan siap mengetes. Ya, diberikan pertanyaan seperti pemimpin apel itu Pak Nur. Jadi misalnya lapor nama, lalu asal, lalu siap mengikuti tes parade, laporan selesai, seperti itu. Nah, itu tes yang awal. Setelah itu baru tahapan kedua, tes kesehatan 1. Tes kesehatan 1 tes bagian dalam tubuh kita dites kencing, tes paru-paru, tes rongsen. Nah, baru tes kesehatan 2 itu baru kesehatan kekuatan kita fisiknya, itu ada lari dulu, lari muteri lapangan, diberi waktu 7 menit, itu kita sudah dapat berapa putaran. Lalu setelah itu kita push up, lalu sit up, lalu pull up, itu lalu renang. Itu tes kesehatan 2. Setelah lolos kesehatan 2, lalu baru tes interview, wawancara. Setelah lolos dari wawancara, baru itu tes psikologi. Setelah tes psikologi lolos, baru tes terakhir itu pantogir, penentuan akhir. Itu ya sama seperti yang pertama itu, tes parade itu. Jadi beberapa tahapan itu harus dilalui. Kalau sudah lulus tes terakhir, itu baru bisa masuk menjadi TNI atau polisi, jadi polisi, masuk ke pendidikan selanjutnya. Nah, pada waktu itu saya tidak lulusnya di tes terakhir itu Pak Nur. Jadi tes terakhir itu kurang lebih 2 minggu. Setelah tes pengumuman itu kurang lebih menunggu 2 minggu. Dan setelah menunggu itu, lalu ada pengumumannya. Ternyata saya lihat nama saya tidak muncul. Iya, namanya tidak muncul. Dan pada waktu itu perasaannya gimana Pak? Ya, manusiawi Pak Nur ya. Kita mengalami kegagalan itu merupakan hal yang tidak enak sekali dalam hidup itu ya. Jadi saya sedih, saya ya paling tidak ada sedikit keputusasaan, sehingga saya pada waktu itu ya merasa menutup diri dulu 1-2 hari. Setelah itu merupakan hal yang kurang bagus kalau saya putus asa, kalau saya sedih dalam kesedihan yang terus-menerus, sehingga saya harus tetap semangat bangkit sehingga saya harus bisa melupakan pengalaman ini. Saya harus mencapai kesuksesan dengan mencari mungkin jalan yang lain. Oke, jadi sedihnya itu jangan berlama-lama Pak Rul ya. Jadi dalam hidup ini untuk mencapai sebuah cita-cita itu kadang-kadang tidak mulus, dan bisa jadi nanti akan menemui kegagalan. Tetapi sedihnya itu jangan lama-lama. Yang lama itu harus bahagianya, karena hidup ini sebentar Pak Rul ya. Hidup ini sebentar. Dan alhamdulillah kalau saya menilai ini Pak Arul ini jadi orang hebat gitu loh ya. Walaupun tidak jadi polisi tetap jadi orang hebat. Karena apa? Beliau ini akan melahirkan dan akan mengajar orang-orang atau siswa-siswi yang calon-calon polisi. Berapa orang yang sudah diajar Pak Arul yang sudah menjadi polisi, menjadi TNI, menjadi TANI. Ini harus hati-hati menyebutnya ini Pak Arul. Karena kalau salah bahaya ini. Oke, jadi pesan-pesannya gimana ini Pak Arul bagi adik-adik SMP Muhammadiyah 3 Waru yang akan menjalani tes psikologi? Ini pesan-pesannya apa ini Pak Arul? Ya, untuk mengikuti tes psikologi itu tidak perlu belajar ya, tidak perlu belajar. Yang penting tubuh kita itu sehat. Jadi pikiran tidak terbebani dengan masalah-masalah yang lain. Jadi kita siapkan, misalnya tadi malam tidur lebih awal, dan tadi pagi sebelum berangkat harus sudah sarapan, dan istilahnya tidak perlu banyak pikiran saat mengerjakan tes psikologi. Itu tidak boleh mikir yang lain-lain. Misalnya ada masalah, atau tadi malam dimarahi orang tuanya, lalu sampai sekarang dipikir saat mengerjakan itu jangan. Jadi pikiran itu harus free, badan tubuh kita harus sehat, dan kita jangan lupa berdoa. Gitu ya Pak Nur ya. Oke, berarti mungkin bisa jadi loh Pak Arul. Kalau tesnya ini bener ya, tesnya ini bener. Cuma anak-anak itu kadang-kadang mungkin jawabnya yang salah, makanya jadi salah hasilnya.
Gitu. Bisa jadi Pak Nur. Ya, ya memang seperti itu Pak Nur ya. Nah, tapi kalau tes psikologi itu saya rasa tidak terlalu susah, tidak terlalu sulit. Ya cuma kadang ada gambar, mencocokkan gambar, lalu ada yang termasuk matematika, hitung-hitungan, misalnya kelipatan 2, 4, 6, 8, mestinya itu kan butuh ketepatan. Jadi saat kita berpikir jernih, tidak banyak pikiran di luar, insya Allah kita akan cepat untuk menjawabnya. Seperti itu Pak Nur. Oh iya, ini kalau kita bicara tadi kita sudah mencetak banyak alumni-alumni yang sukses. Insya Allah 2 minggu yang lalu itu saya dapat info dari alumni. Insya Allah mungkin alumni tahun 2011. Pak Nur kenal Nidaan Ali. Nidaan Ali itu sudah jadi pilot Pak Nur. Sudah jadi pilot. Iya. Pilot yang kemarin itu melangsungkan pernikahannya di hotel insya Allah di Shangri-La. Nah itu kan kakaknya Hafiz Danang. Ya, Danang itu kan satu angkatan, satu kelas dengan Nidaan. Itu mendapatkan undangan. Dia sudah jadi pilot di Jakarta, namun rumah aslinya kan di Sidoarjo. Akhirnya melangsungkan pernikahannya di Surabaya. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa Pak Arul ini hebat gitu kan, karena bisa mencetak, mewarnai siswa-siswi yang akan menjadi polisi dan tadi kan pilot Pak Arul ya. Nah, ini pesan dari Pak Nur ya guys ya, yang mau tes psikologi. Nanti tolong jawabnya itu yang benar, yang yang tidak dibuat-buat atau yang tidak main-main, sehingga nanti hasilnya itu akan benar-benar sesuai ya, akan sesuai dengan minat dan bakat kalian ya. Dan ini merupakan sebuah petunjuk, karena yang namanya tes psikologi itu adalah ilmiah, bukan main-main, tapi sudah ilmiah, sudah ada buktinya dan lain sebagainya. Maka jawablah dengan benar, dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang dingin, sehingga nanti hasilnya akan akurat. Oke, terima kasih Pak Arul. Demikianlah Mugarul Lovers. Iya, cuma ya, bincang-bincang saya dengan Pak Arul ya, ketua pelaksana tes psikologi hari ini. Akhirnya saya Pak Nur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.